Tuh. Aduh, gaya Bapak Aing. Biasanya kita hehelian. Demi bapak lah hehelian. Ini pagi loh. Tuh, adik-adik yang nunggu di sentangan sama Bapak Aing. Tuh. Bingung, tim pengamanan bingung. Gak bisa gerak. Sampai harus gimmick guling-gulingan, ngedrama gitu biar bisa dipeluk sama Bapak Aing. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Tuh. Pemprov mau ngeliti doyo, boten salahnya sepenting kuat sehat, boten usah mikir, nggih. Tidak banyak warga yang mengerumuni gitu ya. Oh mungkin karena ini lagi pengerjaan jalan. Iya. Jawa wis kaya Sumatera Jawa. Megang Lumpur sendiri eko ya. sih kayak kue. Ding Jawa wis kaya Sumatera bolo. Semuanya ditangani secara menyeluruh, tak berhenti di kewenangan provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkolaborasi dalam penanganan jalan penghubung antar kabupaten yang rusak dan tak mampu diperbaiki daerah. New Mengsentuh People. Welcome back again bersama Nyunyura. Mamang si Abu bolos si Pakun bisa kita lihat lagi bobok dua topi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dijengkling. New Yes. Santuy People. Ada update dari persosmedan apa today hari ini Santuy People, langsung kita meluncur. Cus. Ini dia di sosmed sedang rame ya perbedaan yang mencolok antara Gubernur Jabar dan Gubernur Jateng gitu ya di saat kunjungan gitu, di mana Gubernur Jabar kalau kata netizen mah dikerumuni oleh warga masyarakat, sedangkan tetangganya dikerumuni oleh para pejabat. Aduh, nih kita pertama kita buka dari Kang Deddy Mulyadi ini. Caption di IG-nya sih kalau pakai Hiraishi no Jutsu padahal kita bisa lebih cepat ya. Tahu-tahuan jurus si Minato bapaknya Naruto ya. Di videonya momen kedatangan Gubernur Jabar KDM di Sukabumi dengan papatong besi. Helikopter, capung besi, papatong besi itu bener-bener gaya Bapak Aing. Ceki-ceki dulu ah. Play. Buat ngejar waktu ceritanya teh. Akhirnya naik Harry Potter gitu. Helikopter. Tuh. Aduh, gaya Bapak Aing. Begitu turun, jalan sedikit, Rame ya. langsung rame. Tuh, ini masih pejabat-pejabat. Biasanya kita hehelian. Demi bapak lah hehelian. Pejabat, wartawan. Nah, ada mulai kedengeran nih, Kang Deddy katanya tuh. Nanti kita lihat nih, ada banyak warga yang mencuplik. Tapi balik lagi Bapak Aing karena ngejar waktu, pagi harus nyampe, takut gak keburu, akhirnya naik papatong besi, capung besi atau Harry Potter gitu Helikopter. ya. Nih, dan ini momen Bapak Aing menyapa dengan suntangan ke warga masyarakat Sukabumi. KDM yang suntangan ke anak-anak kecil. Ceki-ceki. Play. Tadi kan naik Harry Potter di sono nih turun. Begitu nyampe nih lihat nih. Bolo di gerbang udah numpuk pasukan Bapak Aing. Tuh. Ini pagi loh. Tuh, adik-adik yang nunggu di sentangan sama Bapak Aing. Tuh. Khusus buat adik-adik ya. Tuh, ini teh pagi kalau nggak salah, pagi pisan kalau nggak salah mah ya. Kalau kita lihat dari langitnya ya. Terus warga dapat update dari mana? Bapak Aing datang naik heli turun di sini, nanti rutenya lewat sini. Ini warga kan bisa tahu. Iya. Bener-bener warga tuh. Adik-adik juga standby. Tuh.
Ini tuh sampai begitu tuh Bapak Aing tuh. Karena KDM nggak expect gitu bakal ternyata banyak yang standby gitu. Kan biasanya kalau lewat mobil mah kan ketahuan dari ujung ketahuan tuh udah ada info-info. Ini kan helikopter gitu. Ditungguin juga bener-bener kesayangan Jabar nih Bapak Aing. Udah akhirnya udah buka aja lah buka gitu tuh. Udah selesai sudah. Selesai. Udah selesai. Emang Kang Deddy tuh kalau lagi kemana gitu kan bagaikan gula di tengah semut-semut gitu Bener. Aura dikerumunin ibu-ibunya kuat sekali. Mentang-mentang duda ya ibu tolonglah ya. Tapi di tempat tadi tuh sempet stuck berapa lama gitu nggak bisa bergerak gitu karena saking ibu-ibunya mumpung gitu ya. Nih aduh ampun, bahkan ada ibu-ibu yang sampai harus gimmick guling-gulingan ngedrama gitu biar bisa dipeluk sama Bapak Aing. Dari berita Sukabumi ceki-ceki. Punya bakti. Dari 2001 aku lihat YouTube-nya. Di mana? Itu di Hanap. Oh, di Masaraki, ke mana Saraki? Nangul, supirnya bangkrut. Ya tutup kan dia. Punya bakti. Sampai ngedrama guling-guling. Aduh ibu. Soalnya mungkin mikirnya gini ya. Kalau dia nggak drama guling-guling kan ada jarak tuh kan. Karena ini kalau nggak salah teh pas KDM udah beres gitu mau pulang gitu kalau nggak salah mah ya. Dia pengen pisan meluk gimana akhirnya drama guling-guling. Kan berat ibu tolonglah. Tapi akhirnya kesampaian juga nanti ada momen jalan itu ya. Tapi ini emang di Sukabumi ada acara apa Mang? Kalau nggak salah peresmian sekolah apa gitu kalau nggak salah tuh ya. Ada peresmian gitu deh gitu. Terlihat aja di KDM Channel Telur Pakuan gitu ya. Nih ini dari info Sukabumi nih momen kusut. Nggak bisa kemana-mana saking dikerumunin sama warganya ceki-ceki. Play. Bisa gerak. Dia bisa gerak. Tibang mau ke sana nih, tibang berapa orang nggak bisa gerak. Sama tangannya mau salaman ke sana ditarik lagi ke sana. Iya bener. Loh kacamata berkedor-kedor. Bingung tim pengamanan bingung. Gak bisa gerak. Akhirnya masuk lagi lewat jalan dalam. Nggak bisa gerak Bapak Aing. Bener ya warga Jabar ini mantap Nih Deta Panduwinata komennya Pak Deddy sangat dicintai warga Sukabumi. Ya bener sih itu emang udah terbukti waktu nganjang ke warga gitu. Kalau nggak salah rekor terbanyak yang datang teh masih tetap Sukabumi sih. Bener-bener ya. Makanya nggak salah ya. Tibang seuprit nggak bisa lewat bener-bener dusuk. Pak Dede. Lanjut lagi. Cus. Nih ini versi rada panjang dari info Sukabumi terkini soal ibu-ibu yang gimmick guling-guling biar dipeluk Bapak Aing. Aduh ibu ceki-ceki ah. Play. Bangun aja. Punya bakti. Kesandung kaki ini. Kesandung kakinya. Aku mani hilang. Kesandung kaki. Bawa pergi. Cukup. Ya ambil. Dari 2001 aku lihat YouTube-nya. Udah Bu. Oh drama. Kang dilarang abi kangen sama tahu. Bener tadi panggil di pos satpam bener yang meluk pada di sebenarnya mah teu masalah ngan ieu susu kanu cangkang. Ini ya neneknya.
Nempel ke pinggang katanya. Dilarang kudu baju itu. Ya, percepatan. Udah bu. Bisa. Bapak nggak masalah sebenarnya, cuman ini nempel ke pinggang nih tombolnya mungkin ya. Si ibu mah kelihatan banget dramanya itu. Dari 2001 saya udah nge-follow YouTube-nya Bapak. Belum bikin 2001 mah ibu, belum bikin 2001. Mungkin 2021 kali ya. mungkin. Aduh, si ibu meni drama. Guling-gulingan. Ini apa nih ujung-ujungnya minta modal apa gimana sih ibu teh, tolonglah. Ini ada senyum ceria adik-adik ini dari Golden Age Islamic School saat disapa Bapak Aing. Wah, elit dari partai sebelah tidak suka melihat ini nih. Ceki. Play. Ini teh kan beberapa tahun lagi jadi pemilih. Edannya nggak di mana dikerumunin terus sama warganya gitu ya. Ini apa nih dari Sukabumi hari ini, Ceki? Play. Udah dikerumunin. Padahal datang timbang pengen peresmian sekolah gitu ya. Perawatannya mudah. Ya. Tuh. Ini sakit keteknya pasti nih Bapak Aing nih. Tarik-tarik nih ampun. Bener-bener warganya ya, mantap nih. Ini lucu juga nih, mamahnya ada di situ laporan ke anaknya gitu. Nih berhasil katanya ya, Ceki. Play. Pak Ove, kohen mama laporan. Tuh. Ketemu KDM. Teriaknya paling kenceng. Aduh, nyombong lagi nih tuh dikirim-kirim. Tangan mama salaman lama sama KDM, susah fotonya katanya. Ya tuh bagus katanya. Mama begitu dapat nyombongin ke anaknya gitu. Bener. Nih ya, kalau ini dari sebelah nih yang terpantau sudah mulai aktif berkonten gitu ya. Halo guys, Ceki. Play. Terpantau tidak banyak warga yang mengerumuni gitu ya. Oh mungkin karena ini lagi pengerjaan jalan gitu. Jadi gak banyak warga yang ngerumunin gitu. Kalau Bapak Aing kan tadi bukan ngerjain jalan gitu, dikerumunin gitu kan. Ya. Atau adem ayem saat mengawal proses penambalan jalan di depan mana nih, itulah pokoknya Maya Mako gitulah ya. Roti Mako. Iya, terus apa mall lah gitu intinya mah ya, dengan caption segera diperbaiki gitu. Tapi kan ini karena lagi perbaikan jalan gitu, wajar kalau nggak ada warga yang ngerumunin juga. Netizen jangan negatif thinking dulu gitu. Coba kita cari momen yang lain ya. Nah, kalau ini di captionnya tulisannya pasar murah top. Pasar pasti banyak warga dong. Nah, ini pasti dikerumunin nih. Pasti nih kira-kira nih Ceki. Play. Bu cabai pinten ya tadi? Oke, masih belum. Yang ori tapi yang ori. Ya apa nek sing ora ori. Yang nggak ori Kali satu. yang nggak ori itu. Ini padahal produsennya Pak, yang tanam sendiri mereka. Jadi pinten cabai? Di kerja di sana di rumah. Ning omah piro? Yang nggak ori. Kalau yang ori 72. Varitas. Yang varitas Pak. Kalau bawang merah 38. 38. Jaman pedes gitu. Iya Pak. Iya sudah mulai naik karena curah air hujan itu loh Pak. Jadi kan para petani pada tangannya air hujan ya susah ya. Khusus cabai gitu. Iya, dari binaan. Oke, sampai videonya habis belum gitu ya.
Mungkin karena belum buka kali pasarnya Mungkin. gitu. Mungkin jadinya tidak banyak warga gitu, hanya beberapa pejabat dan beberapa media sepertinya ya. Heeh. Cuman kalau dilihat di sini nih warga pada buang muka aja nih. Kenapa? Tolonglah ya. Tolonglah. Mungkin Nah, nggak ngelihat, nggak ngeh. jadi lagi mau belanja nih, lagi pilih-pilih di mana ya daging ayam ya, Iya. gitu. Lagi berpikir ya, fokus Iya. gitu. Jadi nggak ngeh gitu ya. Pak tuh, berapa kali kita sapuin, Pak? Coba tolonglah. Tapi gini aja nih ya. Mungkin nggak terbiasa. Ya. Kalau Bapak Aing kan warga ngelihat di kontennya karena gubernur konten gitu. Dari dulu memang tidak berjarak sama warganya gitu Iya. kan. Jadinya warga nggak sungkan gitu buat negor, buat meluk-meluk. Kalau ini kan karena di perkontenan bisa kita bilang pendatang baru gitu. Jadi warga masih menerka-menerka gitu. Ini genre kontennya seperti apa ya gitu kali ya. Bukannya warga nggak mau, bukan. Mungkin ini mah ya. Aduh, Pak tuh 3 kali, 4 kali, 5 kali disapuin tuh. Lanjut lagi. Cus. Nih ada captionnya semua di apa ini? Di openi itu apa tuh? Dirawat lah gitu. Dirangkul gitu ya, dirawat, diurus gitu. diurus. Oke, apa ini ceki-ceki? Lei. Pemprov mau ngeliti doyo. Boten sanangis yang penting kuat sehat. Boten usah mikir, nggih. Matur nuwun sekali. Bapak usianya berapa? Pun boten usah mikir. Mriki, Bu. Nggih, ini Pak Bupati pun mriki kok. Pak Bupati mriki. Dinas sosial nanti ke sini. Terus dinas PU tak suruh bantuin jalan. Pokoknya rumah itu pun saya di tempat itu dulu. Pun mriki riyen, nggih. Nggih. Terima kasih ya, Pak. Pun clear nggih. Pun Masuk dong, rindu malam kala purnama. Ada komenan, hello guys ikutan ngonten tolonglah. Nggak apa-apa sebenarnya mah kan kayak Bu Cherly, Iya. Pak Helmi. Netizen nggak apa-apa ngonten silakan. Iya. Kalau ini kan netizen rada ketus karena ada apa namanya sejarahnya, jejak digitalnya gitu yang nyebut hello guys, aku nggak gitu-gitu. Iya. Ya tapi suka nggak suka kudu kayak gitu karena kan perkembangan zamannya begitu. Iya, Oh. coba nggak pernah Nyenggol nyenggol soal atau konten. nyindir masalah hello guys gitu kayaknya ya Pasti pada disupport. iya pada support. Tolonglah. Nih kan ada jejak digitalnya tuh yang bikin akhirnya jadi kayak emang enak nih ya udah sendiri bayar ceki-ceki. Lei. Iya dia. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu. Pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga. Acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan. Nek aku ora aku banget. Tuh. Ada statement orang aku banget gitu kan. Enggak bukan gue banget gitu Iya, kalau ya. kamu mau ya kayak gitu ya silahkan. Kalau aku bukan aku banget gitu. Iya. Nggak usah. Gak usah, Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. gak usah gaya. Halo guys. Kowe lek ceblok lara wis ta. Kalau jatuh sakit. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomong karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Sehingga Anda akan tahu kemiskinan. Apa parameternya kesinian? Pemerintah pusat sudah menggariskan, Kemensos menggariskan semuanya datanya ada BPS matur suwun, Bu. Itu dia. Jadi karena ada jejak digital gitu ya. Yang sempat diduga kuat gitu ya Iya. untuk menyenggol Bapak Aing gitu. Iya, karena selain hello guys sama hari ini saya ketemu orang miskin gitu, itu di depannya juga ada kan yang dikalungin bunga dan segala kayak macam gitu-gitu. gitu Iya. bawa media gitu Itu ya. ngarahnya Ngarahnya ke ngarah sana. banget gitu. Dugaannya ya Iya. menurut keyakinan netizen gitu dan akhirnya
akhirnya kemakan sendiri omongannya tuh kan. Ini kawal-kawal tuh, pakai tripod, kamera. Yang ori tapi yang ori. Apa nek sing ora ori. Yang nggak ori normal. Kan idealnya kalau bukan aku banget langsung enggak, saya nggak mau, kamera matiin gitu. Iya. Kita kerja ikhlas. Terus ini juga diupload di akunnya kan? Tahu yang nggak ori itu. Padahal produsen. Ya memang. Jadi Memang nggak yang pegang kamera sendiri kayak Kak Dedi gitu. Ya tapi di videoin, Iya. dikontenin juga. Yang ori di situ. Ya varitas Pak. Jadi inget omongan KDM tuh jangan terlalu nge-state iya atau enggak dulu gitu di perpolitikan tuh, karena takutnya salah langkah gitu. Iya. Karena ya mungkin ya dugaan Mamang ya kan bisa ada tim konsultannya gitu untuk ngejaga elektabilitasnya tetap di atas gitu atau tetap banyak gitu kan. Pasti ngelihat wah di zaman sosmed udah paling bener gayanya KDM. Karena itu masuknya invest juga kalau kita ngomongin politiknya. Dari sekarang tuh nanti di 2029 tuh orang top of mind-nya udah pada kepikiran gitu. Contohnya paling gampang, Komeng no bertahun-tahun muncul di TV. Iya. Punya apa namanya jargon yang nempel di kuping, kalau orang ngomong spontan jawabnya uhuy gitu. Begitu tiba-tiba nggak kampanye nggak apa, cerot mukanya muncul di kartu pemilihan, di surat pemilihan paling banyak itu. Iya. Itu kan the power of media gitu kan. Jadi mungkin Hello Guys tuh nggak apa-apa gitu. Iya. Terus juga di sini mungkin Bapak Lutfi gitu ya. Bapak Lutfi juga menyadari oh iya ternyata kalau kayak gini tuh nggak perlu acting ya gitu. Iya, natural aja Natural. gitu. Lanjut lagi. Cus. Nih apa nih dari Ali ke Media. Deddy Mulyadi setahun bekerja jeki-jeki. Play. Dedi Mulyadi kasih paham apa yang selama ini banyak warga Jabar tidak tahu. Dulu Pemprov Jabar juga sama punya anggaran triliunan. Tapi banyak jalanan rusak dibiarkan bertahun-tahun. Anggaran triliunan lebih pilih dipakai buat bagi-bagi dana hibah yang gak jelas. Dan bikin proyek mercusuar kayak Masjid Al-Jabar cuy. Yang sekarang justru Al-Jabar malah ninggalin utang triliunan. Dan ninggalin beban biaya perawatan miliaran tiap tahun cuy. KDM emang baru setahun menjabat dan belum membangun jalan baru. Tapi kerja nyata KDM sudah terlihat bikin jalan-jalan yang rusak parah dibiarkan bertahun, sekarang diperbaiki dengan mulus dan juga berkualitas cu. Memang belum semua jalan diperbaiki, tapi kita juga harus tahu cu, KDM baru menjabat setahun dan anggaran sekarang tidak sebesar dulu. Pilih di antara dua ini mending mana cuy? Bangun masjid mewah triliunan tapi ninggalin utang dan bogi-bagi dana hibah yang gak jelas? Atau jalan mulus buat rakyat? Komen di bawah ya cuy. Ya gimana ya, begitulah pasti udah tahu pilihannya. Iya. Satu people juga, tolonglah pakai ditanya lagi kata iseng banget bener-bener mancingnya ya. Lanjut lagi ya. Cus. Nih, tapi siap-siap resiko dari pejabat konten itu kalau ada permasalahan di wilayahnya gitu. Warga pasti ngadu lewat konten juga gitu. Kayak gini contohnya nih. Dari Kaji Tahar Simanjuntak. Ini Jawa Tengah loh. Jangan dikira Sumatera. Sekali lagi saya jelaskan ini Jawa Tengah. Ceki-ceki. Ini jalannya belum diaspal. Iya kan? Bukan jalan aspal kena pasir terus berlumpur, bukan. Kayak di perbatasan Banten. Jabar. Iya. Jalan jelek kali. Nah, ini aspal nih. Ini aspal. Nah, ini sebelah sana belum gitu ya. Atau saking kotornya sampai kayak gitu. Mungkin juga. Nah ini satu lagi, ini Jawa Tengah kok jalannya berlumpur sih, udah kayak di Kalimantan aja. Di situ kadang aku merasa kebet ngising gitu. Tolonglah ceki-ceki. Play. Jawa wis kayak Sumatera Jawa. Nah enaknya kalau KDM tuh kan dia megang Lumpur sendiri ya. sih kayak kue. Ding Jawa wis kayak Sumatera bolo. Tanah apa? Nggak ngerti. Lumpur kandel banget.
Soalnya tebel banget. Iya. Sebel banget kalau begini mah di jalan tuh. Minimal bantu. Aduh, euy. Nah, kalau Bapak Aing kan dia megang sosmednya sendiri ya gitu. Iya. Terus memang ya memang demen sosmedan juga gitu. Bapak Aing ngelihat ada apa sih warganya, jadi fast respon gitu. Kalau ada beberapa kepala daerah itu kan biasanya punya tim admin sendiri gitu. Iya. Yang akhirnya ya tergantung tim adminnya ngelihat sosmed enggak gitu. Kalau ngeliat ngelaporin enggak kan gitu. Iya. Jadi makanya kalau di yang lain-lain tuh kok kayak nggak nyampe ya gitu. Kalau ke KDM tuh kayak nyampe terus info tuh Iya. gitu. Ya tergantung sama pejabatnya sama timnya gitu. Nginfoin enggak Iya. gitu. Nih statement Bapak Aing yang bikin panas buat pejabat-pejabat yang hobi di kantor. Ceki-ceki. Play. Kalau kita mau jujur, gedung-gedung kantor itu udah nggak penting. Dicecar pertanyaan, kenapa gubernur harus turun ke lapangan? Padahal umumnya seorang gubernur hanya cukup diam di kantor dan mengorkestrasi bawahan-bawahannya. Dan inilah jawaban super cerdas dari Kang Deddy Mulyadi. Seorang gubernur selama ini atau pejabat itu kan lebih banyak duduk di kantor, sementara Anda lebih banyak di luar. Gimana Anda mengkoordinir kerjaan kantor sementara Anda banyak di luar? Kerjaan kantor sekarang itu sudah kerjaan kantor yang bersifat digital. Kalau kita mau jujur, gedung-gedung kantor itu udah nggak penting. Yang diperlukan adalah pengambilan keputusan yang bisa diambil dalam waktu cepat. Orang bisa Zoom, bisa video call, bisa WA, kemudian keputusan bisa diperintahkan jarak jauh, kemudian surat-surat keputusan bisa dibuat, tanda tangan gubernur sudah tanda tangan digital, sudah TTE. Dalam setiap hari produktivitas kita tinggi. Serapan anggaran kita tertinggi di Indonesia. Belanja pemerintah kita tertinggi. Efisiensi pengelolaan keuangan dengan realokasi anggarannya kita tertinggi. Silahkan dilihat di data Kemendagri. Tidak ada problem tentang gubernur yang keliling. Kenapa? Keputusan kalau diambil dalam sebuah ruangan ber-AC tidak akan merasakan keputusan yang orang yang kepanasan. Bayangin, orang yang duduk di ruangan ber-AC dan santai mengambil keputusan para petani yang kehilangan air dan sumber airnya. Gak relate. Kan itu harus dilakukan keputusan itu di tempat di mana problem itu terjadi sebenarnya. Itu Bapak Aing tuh punya nilai plus di situ ya, ngerti kondisinya gitu. Iya, maksudnya nggak relate gitu. Lu ngambil keputusannya di ruangan ber-AC, lu nggak tahu di lapangan kayak gimana gitu ya. Terus bener-bener satu sisi teh kelihatan kayak yang kudet Bapak Aing teh kayak nggak update teknologi, satu sisi kayak memanfaatkan banget gitu. Tanda tangan dibikin digital aja. Koordinasi bisa via Zoom, WA, video call. Jadi KDM lagi di sini ada permasalahan, telepon pas Sekda, koordinasi bla 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 bla, ya udah langsung gas, tanda tangan, ces, surat edaran keluar gitu. Makanya yang bikin jadi heran, lu kok jarang di kantor, di lapanganmu tapi kerjaan beres terus. Teknologi aja, tolonglah. Iya, kalau zaman kemarin-kemarin gitu ya kan, kalau mau mengambil keputusan tuh harus duduk bareng dulu gitu kan. Rapat di hotel. Nunggu jadwalnya ketemu gitu kan. Nggak tahu berapa lama. Nah, kalau ini mau sekarang juga udah gas, telepon, selesai. Teknologi aja, tolonglah. Lanjut lagi. Nih, apa nih dari Kang Deddy nih, ceki-ceki. Play. Di tanah yang kita cintai ini, jalan bukan sekadar hamparan aspal. Ia adalah urat nadi kehidupan, menghubungkan lembur ke kota, membawa harapan, rezeki, dan masa depan. Lembur diurus, kota ditata. Itulah komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, KDM. Tahun 2026 kita mau apa? Terukur. Punya alokasi berapa? Prioritas utama apa yang harus dibangun? Maka saya menerjemahkan dalam kerangka teknis. Jalan kudu lecir. Di tengah tantangan besar, saat pendapatan asli daerah menurun dari 37 triliun menjadi 31 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Jawa Barat justru mengambil langkah berani. Iya sih. Anggaran perbaikan jalan yang sebelumnya hanya sekitar 400 miliar rupiah, lonjak tajam menjadi 2 triliun rupiah. Karena bagi kami, jalan yang baik adalah keadilan bagi rakyat. Iya betul. Perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan marka jalan provinsi menjadi fokus utama. Dilaksanakan serentak di seluruh Jawa Barat melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan wilayah pelayanan 1 hingga 6 menjangkau 27 kabupaten dan kota. Jalan-jalan yang selama ini menjadi sorotan karena rusak dan terabaikan kini menjadi prioritas.
mulai dari Jampang Kulon Kiara 2 di Sukabumi, Parung Panjang di Bogor, Cikado di Cianjur, Cijelak di Sumedang, hingga kawasan Jawa Barat bagian selatan. Jembatan-jembatan vital seperti Jembatan Cibeet, Dayakolot, dan Sodongkopo, serta jalan dan jembatan perbatasan provinsi, semuanya ditangani secara menyeluruh. Tak berhenti di kewenangan provinsi, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkolaborasi dalam penanganan jalan penghubung antar kabupaten yang rusak dan tak mampu diperbaiki daerah karena keterbatasan anggaran. Hasilnya, hingga akhir Desember, capaian pembangunan jalan lecir terus meluas. Wow, 50.000 itu teh, 50.000 kilometer yang provinsi, yang non provinsi 2.000. Edan, bener-bener. Ini 43.000 Kabupaten Sukabumi dan kota. Banyak banget yang dikerjain. Ini nih Bandung, Subang, Purwakarta, Karawang, Provinsi Garut, Sumedang. Tasik, Ciamis, Kuningan, Pangandaran, Tasik. Secara keseluruhan, 418 km jalan provinsi lecir, 19 km jalan non-provinsi, serta 11 paket pekerjaan jembatan telah dilaksanakan. Targetnya jelas, tahun 2026 jalan provinsi harus lecir. Tahun 2027 jalan kabupaten dan kota menyusul. Dan tahun 2029 hingga jalan desa semua tuntas dan berkeadilan. Karena jalan lecir bukan hanya soal mulus. Ia harus estetik, aman, nyaman, dan bermanfaat untuk konektivitas. Inilah bukti kerja nyata. Inilah jalan menuju Jawa Barat yang lebih terkoneksi, lebih berdaya, dan lebih manusiawi. Lembur diurus, kota ditata. Menuju Jawa Barat istimewa. Di tanah yang edan. Bener-bener. Tapi iya sih tanggal 20 Februari nanti teh setahun kan Bapak Aing. Kalau nggak salah dilantiknya tanggal 20 ya. Setahun. Tapi bener sih. Segitu teh berkurang dari 37 triliun jadi 31. Padahal Jabar teh gede pisan gitu kan. Penduduknya lebih banyak. Bisa aja diakal-akalin sama Bapak Aing akhirnya kelar gitu. Kebayang kalau 50 T aja gitu ya. Kayaknya udah di karpet jalanan tuh ya. Bener-bener mantap. Kita tunggu nih 2026. Harusnya 2027 udah beres semua jalan provinsi sama kabupaten kota gitu. Desa paling adalah beberapa kali ya. Bener-bener Bapak Aing. Mantap gak Santai People? Mantap dong. Dan ini memang kasih lasnya nih meluncur. Yo. Yes. Video super thanks dari kemarin pagi ya. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Brilian Oka. Lihat yang inisiator demo itu adalah rakyat-rakyat yang tidak mau Jabar maju, tidak mau warga dapat transportasi nyaman terjangkau, yang egois, ingin mendapatkan pendapatan sendiri katanya. Biarkan warga memilih transportasi yang nyaman. Yongs. Ibu Komandan Sarinata, menurut keyakinan saya, supir angkotnya takut kehilangan pekerjaan. Makin lama orang malas naik angkot. Angkot kalau ngetem suka sembarangan, supirnya ugal-ugalan. Menurut keyakinan Kakak Sarinata. Lasnya dari Ayoni Maneko nih, panjang banget, bisa dibaca sendiri Santai People. Sistemnya loh beda, ada target masing-masing. Kayak gitu ngomong saling menghargai. Lagian bukan cuma Transbeken, banyak yang lain ya. Ojol aja banyak, ada Grab, Gojek. Iya, apa kabar ojol tuh, berapa saingan gitu ya. Dan bisa dibaca sendiri tuh unek-uneknya ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yo dah. Mamang, si Abu yang bolos, si Pakun yang seperti biasa selalu heboh, 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.